Petunjuk dan pengarahan mengerjakan tanggapan diskusi sesi 2 Tuton. Teman-teman sekalian, sebelum mengerjakan atau menuangkan tanggapan terkait topik diskusi pada sesi 2 ini, saya harapkan dapat memahami maksud pertanyaan pada soal diskusi agar tanggapan yang dituangkan nantinya bisa lebih relevan, dan tidak melenceng dari jawaban yang diharapkan. Olehnya, saya ingin sedikit memberi penjelasan terkait isi soal diskusi sesi ini. Baiklah, pada forum diskusi sesi 2 ini, terdapat pertanyaan yang meminta penjelasan dari setiap konsep jurnalisme RC Goerge Omot dalam Neusurei o Journalism, serta memberikan satu contohnya. Nah, adapun poin pertama penjelasan saya yaitu, perlu dipahami bahwa konsep jurnalisme Goerge Omot yang dimaksud adalah suatu konsep yang menyajikan kriteria-kriteria atau standar penilaian suatu pemberitaan di media massa itu layak dianggap sebagai berita. Adapun standar atau kriteria kelayakan tersebut terdiri dari 8 kriteria atau konsep jurnalisme. Artinya, jika berita yang dimuat di media massa itu tidak terdapat unsur dari 8 konsep tersebut maka berita tersebut belum layak dikatakan sebuah berita. Poin kedua, untuk contoh konsep jurnalisme yang diharapkan dituangkan dalam diskusi ini adalah Anda mencari atau mengamati suatu informasi, fenomena atau akta, maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda, dalam kurun waktu hiji bulan terakhir. Yang mana akta dan peristiwa yang Anda temukan itu layak untuk dijadikan suatu berita. Jadi bukan berita jadi atau sudah dimuat di media massa yang kemudian Anda tuangkan sebagai contoh dalam diskusi ini. Kecuali, misalnya terdapat gejala atau dampak sosial dari suatu pemberitaan yang ditayangkan media massa. Misalnya, saya contohkan, pada awal bulan April ini, di wilayah tempat tinggal saya terjadi banjir yang merendam ratusan rumah. Dampaknya, puluhan kepala keluarga mengungsi dan barang elektronik mereka mengalami kerusakan. Dari peristiwa banjir ini, tentunya mengandung unsur konsep jurnalisme, diantaranya konsep sebagai akta objekti, dan konsep minat insani atau human interest yang bisa saya laporkan sebagai sebuah berita. Contoh lain, misalnya pemerintah mengumumkan atau memberitakan tentang rencana kenaikan harga minyak goreng. Dampak atau gejala sosial yang terjadi di lingkungan saya yaitu dalam sepekan terakhir sejak kabar itu diketahui, emak-emak di sekitar tempat tinggal saya jadi panik dan memburu minyak goreng di pasaran. Atau terjadi aksi demo mahasiswa atau warga akibat kabar rencana kenaikan harga minyak goreng tersebut. Kemudian peristiwa itu pun saya dokumentasikan dengan foto atau video. Dari peristiwa dan gejala sosial yang terjadi tersebut, maka dapat atau layak menjadi berita berdasarkan konsep berita sebagai akta objekti dan berita sebagai konsep rekaman. Demikian sekilas penjelasan saya terkait soal diskusi sesi 2 kali ini, semoga menambah wawasan dan pemahaman dalam menuangkan tanggapannya dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.